Oke Sobat Hit Motor, jumpa lagi nih sama gue Indra GT nih. Masih ngerepotin Bro Chris nih. Apakah Bro Chris? Masih di Gasoline Rider Station nih. Di video-video sebelumnya kita sudah ngomongin helm baru, helm bekas, tips triknya, cara pilih belinya. Ini sekarang yang saya mau tanyain, saya kalau ini netizen nih, banyak warga netizen nih, pengen tahu nih. Karena nih spesialisnya Arai ya. Maksudnya ininya lebih ke Arai. Itu saya kalau mau beli helm MotoGP yang dipakai pembalap MotoGP yang Arai, itu bisa nggak sih sebetulnya? Jadi gini bro, kalau emang posisinya Arai itu menjual helm yang untuk kita massal dan juga yang dipakai pembalap GP, sebetulnya bahannya semua identik, tidak ada bedanya. Bedanya hanya di custom fitting. Kalau pembalap GP itu pembalap-pembalap internasional mereka custom fitting. Tapi jangan salah, Arai Indonesia juga sudah menyediakan fasilitas custom fitting. Karena Arai Indonesia sudah pernah dapat pendidikan dari Arai Jepang itu tahun 2019. Setelah 2020 dinyatakan lulus, jadi Arai Indonesia diberikan toolsnya, dinyatakan layak untuk menyediakan custom fitting di Arai Indonesia. Jadi boleh dibilang sama persis, nggak ada bedanya. Jadi boleh dibilang kalau memang hanya pembalap GP, mau apa yang dipakai sama dia kita bisa beli, itu kembali lagi ke linknya kita bro. Jadi boleh dibilang gini, saya punya pengalaman, saya bisa dapetin helm yang dipakai oleh pembalap Jepang. Waktu itu saya lagi ke Buriram di Thailand, itu lagi ada Asian Road Racing Championship. Saya pengen banget punya helm Koyamax. Jadi itu memang perlu effort lebih, perlu kedekatan, linknya dari siapa. Nah sini kita coba minta ngomong ke beliaunya, beliau sibuk nggak mau tahu. Terus kita coba lagi ke owner timnya, bosnya nggak bisa juga, dia bilang dia nggak mau jual. Akhirnya cari tahu gimana ya, wah ini malah Jepang nih, kita cari link orang Jepang akhirnya ya ada di kebetulan orang Jepang, memang orang tim juga, memang beda tim sama dia. Kita minta tolong akhirnya, oh iya oke gimana nih, oke ya udah, tapi tunggu dia balap ya selesai, baru race finish baru bisa, oke nggak masalah gitu. Jadinya yang tadinya helm itu saya minta cuma satu, boleh bayarin dua-duanya bro. Wah itu rezeki banget deh. Dan posisinya helm itu dia pas finish juara. Wah itu luar biasa. Dan memang susahnya begini, jadi memang saya tahu dari Arai sendiri, kalau untuk pembalap-pembalap itu, pembalap-pembalap yang disupport oleh dia, oleh Arai, itu bentuknya tidak ada kontrak, jadi hanya bentuk support helm. Setahun tuh ada jatahnya dan nggak banyak, 2-3 piece. Jadi makanya berat untuk mereka main lepas itu berat. Jadi bagi saya ya kalau mau dapat pembalap-pembalap yang memang pembalap internasional yang dipakai oleh mereka, itu tergantung effort kita dan link kita. Jadi kita kerahkan lah teman-teman, minta tolong ke siapa, akhirnya bisa dapat. Tidak mudah. Tapi apapun yang dibeli sama teman-teman di Indonesia, misalnya gini deh, ada beberapa helm kan, ini kan ada ini Nakagami, banyak lah, ada misalnya nih Kevin Swan, apapun itu helmnya identik. Jadi bedanya adalah bukan yang dipakai oleh pembalapnya, tapi ini helm yang identik dengan dipakai balap, hanya beda custom fitting. Jadi helm ini ya helm pembalap ini ya. Jadi sebetulnya ini helm pembalap ya? Iya, cuman bedanya ini kita beli baru. Ya, baru. Kalau itu kan historinya, oh ini kena stone chip, ada bolong, ada bocel karena bekas balap. Ya itu mungkin nilai historinya lebih buat teman-teman yang suka ngoleksi gitu kan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena di Indonesia ini kita sudah bisa mendapatkan helm pembalap GP yang memang kita bisa beli dengan harga normal dan baru. Oke, harganya berapa itu? Rata-rata kalau motif untuk RX-7X ini sekitar 9 jutaan. 9 jutaan? 9 jutaan. Itu identik sama pembalap MotoGP ya? Ya, pembalap GP, ada pembalap Jepang, beberapa pembalap ya mungkin dia mainnya di championship yang berbeda-beda gitu. Ada Haga, sekarang di ARC, ada yang di Superbike, seperti itu. Kalau yang di MotoGP, pembalap MotoGP yang pakai Arai siapa ya? Sekarang ini yang masih pakai itu Maverick Viñales ada, terus kan kalau Pedrosa sudah enggak gitu. Ada tapi tetap pakai dia. Masih, karena memang nggak banyak yang mau pakai Arai kalau di GP, karena bentuknya supportnya adalah helm, tidak berupa kontak nih. Jadi boleh dibilang soal ini lagi ujungnya. Fulus ya. Iya. Terus kalau MotoGP itu seingat saya Dorna udah ngeluarin kan di tag di apa namanya di daringnya dia ada kode CE22 ya.
Ya, nanti kan dia ada standar safety tertentu yang memang harus bisa untuk GP. Untuk GP. Ya. Nah, itu kalau beli di sini begitu juga? Kita bukan enggak, sebetulnya sama, cuman memang di Indonesia atau di area Jepang sendiri tidak mengajukan untuk itu, karena sebetulnya tidak perlu. Karena kita untuk jalan raya. Seperti halnya ini deh. Arai yang putih ini arai film racing. Ini sebetulnya dari arai tidak rekomend untuk dijual untuk pemakaian umum. Oke. Ini kan beda, betul nggak? Oke. Di sini tidak ada nanti misalnya kayak gini. Ini sertifikasinya adalah film. Film ini untuk race. Nah, seperti ini. Nah, coba bro lihat di sini ke belakang. Ini tidak diambil sertifikasi yang lain-lain seperti ECE, Snell enggak. Ini diambil hanya untuk film racing karena untuk race. Film, tapi buat Asia. Iya, ini racing. Memang benar racing. Jadi dia sertifikasinya beda. Oh. Nah, kalau yang kita untuk dipakai di jalan raya ada Snellnya tapi tidak ada filmnya sih. Oke. Kalau lain cerita mungkin saya ada tuh helm tahun 90-an. Zaman dulu Arai itu ada Snellnya, ada filmnya. Ada stikernya. Oh, berarti ini stiker filmnya. Ini filmnya. Ini homologated, film racing homologated. Berarti saya pakai buat balap bisa nih ya? Yes, emang ini diperuntukkan untuk balap. Untuk balap. Yes. Lolos ya. Sebetulnya barang ini sama itu sama. Sama sebetulnya. Jadi ada konstruksi yang di dalam adalah di sininya, di busanya fittingnya beda. Oh. Kalau dipakai lama kurang nyaman sebetulnya. Karena ini memang untuk race. Untuk race. Iya, kalau ini nanti Snellnya juga sekarang itu Snell 2020 ada belakangnya kodenya D. D itu artinya untuk daily. Jadi pada saat kita pakai jalan lama memang diciptakan untuk itu, jadi nyaman. Kalau ini memang tidak direkomendkan untuk kita pakai hari-hari. Ini dipakai untuk balap. Itu bedanya ya? Yes, betul. Oke, jadi barangnya tetap sama. Ya, secara safety sama. Cuma memang dia nggak ambil homologasi dari Snell, tapi untuk si film aja, karena untuk racing aja. Begitu juga sebaliknya. Helm yang dipakai untuk hari-hari, mereka ambilnya Snell. Arai tidak punya sertifikasi di bawah Snell, kecuali atas permintaan Eropa. Mereka bikin ECE. Tapi di luar Eropa, Jepang sendiri yang bisa produksi, dia pakainya Snell. Snell itu paling tinggi di dunia. Walaupun shellnya lebih tebal, yang mengakibatkan sedikit lebih berat, tapi standar safety-nya paling aman, satu Snell. Kedua, distribusi berat Arai dipakai di kepala itu rata. Jadi walaupun dia lebih berat dari ECE, tapi dipakai lama, dia tidak akan terasa berat, karena pembagian distribusi beratnya itu udah rata. Itu bro. Itu bedanya ya? Betul. Nah, oke. Ini baru ngomong helm yang standarnya racing ya? Yes, betul. Oke Sobat Grid Motor, jangan lupa nih subscribe dan bunyikan lonceng agar kalau ada video-video terbaru dari Grid Motor, sobat-sobat dapat notifikasi sehingga dapat melihat langsung video-video terbaru dari Grid Motor. Mantap. Bro Kris, makasih banyak Bro Kris. Makasih banyak, udah merepotin aman. masalah helm ini. Tenang. Oke Sobat Grid Motor, sampai jumpa dengan video-video terbaru dari Grid Motor lainnya. Oke, see you. Dadah.